Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan membuat sebuah game ular tangga yang terintegrasi dengan kuis. Jadi di sini pemain bisa melempar dadu, kemudian menghasilkan suatu angka, dan apabila bidak pemain sudah berhenti, maka kuis akan muncul. Di sini kita akan mengintegrasikan dengan kuis tebak gambar yang telah kita buat di tutorial sebelumnya, dan apabila pemain menjawab jawaban benar maka nilai akan terupdate dan kemudian akan dilanjutkan ke giliran pemain selanjutnya. Nah, pemain akan berakhir ketika salah satu pemain menyentuh bidak paling akhir, yaitu menyentuh petak paling akhir, yaitu petak ke-28 dalam contoh tutorial ini. Nah, ikuti tutorialnya sampai habis di channel wanda.org. Untuk membuat game ular tangga yang memiliki fitur kuis, pertama-tama saya membuka situs wanda.org, kemudian saya menuju ke wanda.org/kode. Di sana terdapat beberapa kode sumber untuk mendukung tutorial yang ada di channel saya, dan di sini kita akan memilih kuis dan ular tangga. Nah, saya akan mendownload file bertipe zip, dan kemudian setelah file terdownload, saya akan mengekstrak file tersebut. Nah, di dalamnya terdapat dua jenis file, yaitu game ular tangga dan file action script, yaitu quiz ular tangga. Nah, saya double klik file game ular tangga untuk membuka dan menguji coba apakah file tersebut bisa dijalankan atau tidak. Setelah file game ular tangga terbuka, Anda perhatikan di sini kita memiliki struktur yang sangat sederhana, di mana di layer 1 itu adalah aset visual, yang mana ini sesuai dengan tutorial pembuatan game ular tangga pada video tutorial sebelumnya, di mana di dalamnya terdapat petak 1, petak 2, dan seterusnya sampai petak 28. Dan kalau Anda buka di library, di dalam library terdapat beberapa linkage, yaitu pemenang MC untuk menampilkan pemenang, giliran MC untuk menampilkan giliran pemain, dadu MC di sini menggunakan dadu yang cukup sederhana di tutorial dadu sebelumnya, dan ada bidak MC. Nah, kemudian untuk kode di dalamnya juga sudah disupport dengan beberapa kode yang jika Anda perhatikan di situ ada sejumlah baris kode, di mana ketika aplikasi ini dijalankan, maka secara otomatis ular tangga bisa dimainkan. Nah, nantinya ketika bidak ini berhenti, kita akan memunculkan kuis. Nah, sebelum memasuki giliran pemain kedua. Nah, oleh karena itu kita akan memadukan tutorial ular tangga ini dengan tutorial kuis pada video sebelumnya. Untuk menggabungkan game ular tangga dengan kuis, saya akan membuka terlebih dahulu file kuis interaktif yang telah kita buat pada tutorial sebelumnya. Di sini saya memilih menu File, Open, kemudian saya akan memilih file tutorial kuis. Apabila Anda belum membuat tutorial kuis ini, maka ikuti video tutorial sebelumnya tentang membuat kuis tebak gambar. Nah, di file tutorial kuis, Anda lihat di sini memiliki struktur file yang sederhana, di mana terdapat dua buah layer, yaitu layer objek dan layer kode, dan di dalamnya terdapat beberapa frame, di mana frame 2 adalah frame judul, dan frame 3 adalah frame untuk mendisplay soal maupun jawaban. Nah, di sini nanti display ini akan kita pindahkan ke file game ular tangga. Nah, untuk memindahkannya, di sini saya akan memilih beberapa objek, di mana di sini ada gambar MC, kemudian ada soal TXT dan movie clip jawaban. Ini akan saya seleksi, saya tahan tombol Shift dan saya seleksi seperti ini. Setelah beberapa objek tersebut terseleksi, di mana timer tidak saya seleksi karena dalam ular tangga nanti tidak dimunculkan timer. Ini saya klik kanan, kemudian saya pilih copy. Nah, selanjutnya saya pergi ke game ular tangga. Di sini saya bisa menambahkan sebuah layer baru. Layer 1 saya lock biar ular tangganya ini tidak terganggu. Nah, di layer 3 saya pastekan. Nah, di sini akan muncul aset tadi, dan untuk mempermudah proses pengeditan, di sini saya akan geser sedikit ke luar frame seperti ini. Terus kemudian saya juga akan membuka
Jika Anda lihat di tutorial kuis, di sini ada sebuah linkage, yaitu hasil MC untuk menampilkan jawaban benar, jawaban salah, dan soal habis. Jika Anda masih ingat di tutorial sebelumnya, maka di sini saya juga akan mengimport atau mengcopy. Jadi di sini saya dari library, saya pindah ke library-nya tutorial kuis, kemudian hasil MC ini saya drag menuju ke game ular tangga. Nah, sehingga saya memiliki movie clip baru untuk menampilkan hasil jawaban dari kuis. Nah, berikutnya Anda perhatikan di sini saya masih punya beberapa objek yang masih berantakan, sehingga apabila kita set untuk dibawa sebagai tampilan kuis di game ular tangga, ini masih kurang bagus. Sehingga beberapa objek ini perlu kita convert menjadi movie clip. Jadi di sini saya seleksi seluruh objek ini, kemudian saya klik kanan, dan kemudian saya convert to symbol, dan di sini saya pilih tipenya adalah movie clip, registrasi di tengah, ini cukup penting. Terus kemudian di sini saya beri nama quiz MC. Nah, sebagaimana tutorial sebelumnya, agar quiz MC ini bisa diidentifikasi oleh kode, maka quiz MC ini juga membutuhkan instance name. Jadi di sini instance name-nya saya tambahkan quiz MC. Nah, ini biasanya pemula mengalami kesalahan di sini ya. Tidak diberikan instance name sehingga kode tersebut akan memunculkan pesan error. Nah, selanjutnya saya akan drag kembali ke sini. Anda perhatikan ketika muncul di layar nantinya seperti ini cukup mengganggu, tampilannya saling tumpang tindih, sehingga kita membutuhkan sedikit sentuhan grafis, menambahkan background, agar tampilannya lebih bagus. Nah, di sini saya akan double klik si movie clip tadi, quiz MC. Kemudian saya akan menambahkan sebuah layer di bagian bawah, dan saya akan menambahkan satu buah background yang ada di bagian belakang dari aset visual yang ada di sini, agar nantinya tampilan kuis ini menjadi tidak tumpang tindih dengan grafis ular tangga yang ada di belakangnya. Sebagai contoh, di sini saya sudah menambahkan sebuah grafis background, sehingga apabila saya nanti ke scene 1, saat ini soal sudah cukup baik munculnya, terpisah dengan ular tangga itu sendiri. Nah, dari sini Anda boleh bebas, boleh meletakkan movie clip quiz MC ini keluar dari area. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan dua buah dynamic text untuk menampilkan skor dari pemain. Nah, Anda perhatikan ular tangga ini nantinya akan saya set cukup 2 pemain saja untuk mempermudah. Jadi apabila Anda lihat di menu action di layer 2 frame 1, Anda perhatikan di situ jumlah pemain ada 2. Nah, apabila Anda mau mengesetnya menjadi 4, nanti Anda juga bisa melakukan pengaturan jumlah pemain sama dengan 4, dan nanti berarti Anda membutuhkan 4 buah dynamic text. Nah, Anda perhatikan di sini saya akan coba geser terlebih dahulu ular tangganya sedikit ke sebelah kiri, supaya saya memiliki space di sebelah kanan untuk menampilkan nilai dari pemain. Nah, di sini saya akan menambahkan sebuah dynamic text. Saya pencet text tool, saya pilih dynamic text, kemudian saya pilih warnanya juga. Nah, di sini saya akan menambahkan seperti ini. Saya bisa melakukan testing dengan memberikan angka di sana. Nah, apabila sudah sesuai posisi dan warna maupun ukurannya, Anda bisa melakukan proses embed apabila diperlukan. Apabila sudah dicentang berarti sudah terembed. Dan kemudian di bagian instance name, di sini Anda memberikan instance name nilai 1 untuk pemain 1. Ini bisa Anda copy dan Anda paste. Kemudian Anda geser. Di sini Anda bisa memberikan nilai pemain kedua. Apabila Anda punya pemain 4, Anda 4 pemain ya, Anda juga bisa menambahkan nilai 3, nilai 4 dan seterusnya. Nah, dalam kasus ini saya hanya memiliki 2 buah pemain. Nah, berikutnya saya juga memiliki static text. Nah, di sini ya, static text. Di sini Anda bisa menambahkan tulisan pemain 1, atau Anda menulisnya nilai 1 seperti ini dengan warna yang berbeda. Nah, kemudian ini juga Anda bisa copy dan Anda paste.
dan di sini nilai 2. Nah, jangan lupa di nilai 2 tadi dan nilai 1 pastikan memiliki instance name karena ini adalah salah satu bagian yang cukup penting. Nah, sampai di sini persiapan grafis kita sudah cukup, di mana terdapat ular tangga, terus kemudian terdapat kuis MC, dan terdapat juga dua dynamic text untuk mendisplay nilai, yaitu nilai 1 dan nilai 2. Selanjutnya apabila Anda cek ke library, kita memiliki beberapa linkage di mana ada pemenang MC, ada giliran MC, dadu MC, dan bidak MC yang merupakan file yang sudah include tadi dari game ular tangga, dan satu buah yaitu hasil MC. Ini kita hasil dari copy paste dari tutorial kuis. Nah, setelah seluruh aset visual ini selesai, maka kita bisa beralih ke tahapan pengkodean. Untuk memahami proses pengkodean untuk game ular tangga yang memiliki fitur kuis, pertama-tama kita buka terlebih dahulu file wkuis ular tangga yang telah kita download pada tahapan sebelumnya. Nah, apabila Anda perhatikan, kode ini pada dasarnya sama persis dengan kode untuk game kuis. Hanya saja di sini ada sedikit perbedaan bahwa seluruhnya dimasukkan ke dalam sebuah movie clip yang kita beri nama kuis MC. Nah, apabila Anda drag dari atas menuju ke bawah, di mana seluruhnya sama, hanya saja kita tambahkan kuis MC di awalnya, dan penambahan ini untuk mengacu pada kuis MC. Sementara pada tutorial sebelumnya, kuis MC ini tidak ada, jadi langsung jawab 1 don't stop, jawab 2 don't stop, dan seterusnya. Nah, perbedaan berikutnya adalah di sini tidak ada timer, jadi tidak ada satupun kode untuk timer. Terus kemudian di sini ada salah satu kode. Anda perhatikan di situ ada kode untuk melanjutkan ke game ular tangga. Anda perhatikan ada bagaimana game ular tangga ini nantinya ada penambahan giliran pemain. Nanti kita akan melakukan sedikit pengeditan pada kode di game ular tangga untuk menghapus bagian giliran pemain plus-plus dan seterusnya, sehingga apabila giliran itu selesai, kuis muncul terlebih dahulu. Di bagian bawah, ini ada sedikit perbedaan dengan kuis standar, di mana di sini ada kode untuk menampilkan kuis, di mana kuis MC-nya nanti diletakkan di tengah menggunakan koordinat X dan Y 600, 300. Kemudian kuis akan di visible dan akan ditampilkan soal. Nah, dengan kode tampilkan kuis ini, maka nanti setiap kali giliran pemain selesai, kita akan memanggil fungsi tampilkan kuis. Nah, sementara di bagian bawah tadi kita sudah membuat dua dynamic text dengan instance name nilai 1 dan nilai 2, di mana ketika nanti kita update nilainya, maka secara otomatis nilai akan muncul pada dynamic text yang sudah kita buat. Nah, apabila Anda sudah membuka file kuis ular tangga ini dan sedikit memahaminya, maka kita siap untuk menggunakannya ke dalam game ular tangga yang ada di file yang juga sudah kita buka sebelumnya. Nah, pertama-tama kita akan melakukan sedikit perubahan struktur file pada game ular tangga kita. Anda perhatikan di sini ada beberapa layer, ada 3 buah layer dengan beberapa aset visual di sana. Kita seleksi terlebih dahulu seluruh layer ini dengan cara klik, kemudian tahan tombol Shift dan Anda klik layer paling bawah. Setelah terseleksi dengan identifikasi warna orange seperti ini, kita drag, kita geser menuju ke frame 10. Nah, jadi kode itu nantinya akan berada, permainannya ada di frame 10. Nah, selanjutnya di frame 1 kita akan buka juga sebuah file quiz tadi ya. Di file quiz tadi di frame 1 terdapat beberapa kode, yaitu kode untuk soal. Nah, ini akan saya copy di frame 1 karena ini kita membutuhkan daripada harus menulis baru. Saya copy paste saja. Ini saya copy. Kemudian saya pastekan di game ular tangga. Saya pastekan di frame 1. Nah, sehingga saya saat ini memiliki kode soal maksimal, waktu, dan kode soal. Nah, meskipun waktu ini tidak
kita gunakan nantinya, kita taruh di situ juga tidak masalah ya, tidak perlu kita hapus. Nah, setelah soal selesai, maka nanti pemain akan pergi ke halaman judul terlebih dahulu. Nah, di sini nanti kita akan bisa tambahkan halaman judul dan seterusnya. Namun kita akan fokus terlebih dahulu pada gameplay, yaitu di kuis ular tangga ini. Nah, pada bagian frame 10 layer kode, yaitu layer 2, saya buka action, dan di bagian paling atas ini saya akan menambahkan sebuah kode untuk membuka file kuis ular tangga. Jadi di sini saya menambahkan include, kemudian w kuis ular tangga.as. Nah, dengan cara ini kode ini akan terbuka secara menyeluruh pada file di sini ya, pada file ular tangga ini, dan siap kita integrasikan dengan sistem ular tangga dan sistem kuis yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk mengintegrasikan kode kuis dengan kode ular tangga, terlebih dahulu kita pahami bagaimana kode ular tangga itu bekerja. Di sini kita memiliki beberapa variabel, mulai dari variabel giliran pemain, kemudian waktu tunggu, kemudian jumlah pemain, yang mana bisa Anda custom. Berikut nama pemain. Di sini nama pemain Anda bisa mengeditnya dari pemain 1 menjadi nama pemain gitu ya, atau mungkin Anda bisa membuat sebuah input teks pada halaman awal. Setelah halaman judul, Anda bisa membuat sebuah halaman untuk input teks di mana Anda bisa merequest atau meminta pemain untuk memasukkan namanya. Nah, selanjutnya di bawahnya juga ada variabel ular tangga, di mana di sini ada 3 ke 13, itu mengacu pada ini ya, kotak petak ketiga menuju ke 13, 5 menuju ke 20, 21 menuju ke 6, dan seterusnya dalam format array di sini. Nah, Anda juga bisa mengkustomisasi, jadi nanti Anda bisa menyesuaikan sesuai dengan grafis yang Anda buat. Nah, berikutnya di sini ada fungsi untuk melempar dadu, menganimasikan dadu, kemudian men-setup, menambahkan giliran, menutup giliran, dan menganimasikan giliran. Nah, di sini Anda perhatikan setelah dadu dilempar, maka bidaknya digerakkan. Dan di sini ada di fungsi animasi bidak, ini adalah kode untuk menggerakkan bidak, sampai dengan kode apakah selesai melangkah. Nah, apakah menang? Apabila belum menang, apakah dia menempati ular atau tangganya? Di sini ada pengecekannya. Dan apakah naik atau turun? Apabila naik atau turun, maka ditambahkan listener kembali, dan apabila tidak, maka di sini ada sebuah kode, yaitu giliran pemain ditambah, kemudian giliran pemain lebih besar daripada jumlah pemain, maka giliran pemain menjadi 1, dan tambah giliran pemain. Nah, ini yang akan kita hapus, karena ketika sampai pada tahapan ini, kita tidak lanjut ke giliran pemain kedua, tapi kita akan menampilkan kuis terlebih dahulu. Jadi untuk menampilkan kuis ini kita hapus, kita berikan komentar, tampilkan kuis seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuka di kuis ular tangga AS. Nah, di sini kita akan perhatikan untuk menampilkan kuis kita menggunakan kode tampilkan kuis seperti ini. Maka di tempat yang tadi kita edit tadi, di sini kita tinggal menambahkan kode tampilkan kuis. Maka secara otomatis nantinya kuis akan tampil di sini. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan tadi sebelum kita copy paste tampilan kuis ini, tadi adalah tulisan giliran pemain plus dan seterusnya sampai tambah giliran. Kemudian kita ganti jadi tampilkan kuis seperti ini. Nah, apabila Anda beranjak ke kuis ulartangga.as, maka kita tadi juga akan melihat kode yang kita hapus tadi, kita pindah ke sini. Jadi setelah kuisnya selesai ditampilkan, maka permainan akan dilanjutkan, giliran pemain akan dimunculkan. Jadi prinsip dasarnya adalah setelah pemain melangkah, bidaknya berhenti, kita tidak melanjutkan ke giliran pemain selanjutnya, tapi kita akan menampilkan kuis terlebih dahulu. Nah, setelah kuisnya muncul dan berhasil dijawab, kemudian baik itu jawabannya benar atau salah, nah maka setelah selesai itu, maka ular tangganya dilanjutkan kembali. Nah,
Kita juga tidak boleh lupa bahwa di sini juga ada kode untuk men-setup quiz, di mana di situ ada tulisan setup quiz. Di bagian bawah dari kode kuis ular tangga itu belum ada setup kuisnya. Maka di sini di bagian game ular tangga, bagian paling bawah setelah ada tulisan setup, kita juga perlu men-setup quiz. Jadi di sini kita juga membutuhkan kode setup quiz seperti ini. Jadi ada sedikit perbedaan yang kita lakukan pengubahan, yaitu pertama menampilkan quiz, setelah bidak selesai bergerak, kemudian di bagian akhir kita akan men-setup quiz. Nah, kita simpan terlebih dahulu dan kita akan menjalankan aplikasi ini. Untuk menguji apakah pengaturan kode tadi berhasil, kita tekan Ctrl Enter. Kemudian akan muncul seperti ini. Anda perhatikan di situ pada saat ini adalah giliran bermain pertama. Kita bisa melempar dadu, kemudian di sana nilai masih 99, nilai 2 juga 999. Kita lempar dadu terlebih dahulu untuk mengujinya. Nah, ketika pemain berhasil mendapatkan angka, maka bidak akan berjalan sesuai dengan angka tersebut sampai dengan berhenti. Dan ketika berhenti, maka secara otomatis soal akan muncul sesuai dengan database soal pada frame 1. Nah, apabila di sini kita berhasil menjawab dengan benar, maka nilai akan berubah karena ada fungsi update nilai tadi. Di sini jadi 10, pemain kedua masih 0. Nah, kemudian apabila kita klik lagi, maka pemain kedua yang akan bergerak. Nah, dari sini sebenarnya kuis ini sudah selesai untuk dibuat. Dan kita bisa melakukan penambahan lain seperti halaman judul, kemudian kita bisa menampilkan halaman pemenang, halaman pengaturan, menambahkan suara, dan sebagainya. Penambahan pertama yang akan kita lakukan adalah penambahan halaman judul. Nah, namun sebelum ke halaman judul, saya akan menetralisir angka di sini menjadi 0. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah keyframe pada layer 1 frame 2. Di sini nanti akan kita tambahkan insert keyframe dan disinilah akan kita tambahkan halaman judul. Nah, pertama-tama saya akan mengimport sebuah gambar. Saya memilih file, import to stage, dan di sini saya akan memilih sebuah gambar halaman judul untuk ular tangga. Nah, di sini sudah saya siapkan filenya terlebih dahulu. Nah, setelah jadi seperti ini, saya atur ukurannya supaya sesuai dengan ukuran stage yang saya miliki. Di sini saya menggunakan ukuran 1200 x 600 karena target outputnya nanti adalah Android. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan menambahkan keyframe juga di layer 3. Saya tambahkan insert keyframe dan saya akan membuat sebuah tombol play di sini, file, import, kemudian import to stage. Saya menambahkan sebuah tombol, di situ ada tombol seperti itu. Kemudian di tombol ini akan saya convert menjadi simbol. Ukurannya saya perbesar terlebih dahulu. Kemudian saya convert menjadi simbol. Simbolnya adalah button. Di sini saya tuliskan tombol play. Saya edit tombol play. Di frame over saya tambahkan keyframe. Dan di sini saya swipe bitmap-nya dengan grafik berwarna hijau. Nah, kemudian saya kembali ke scene 1 dan agar tombol ini bisa diakses dengan kode, maka di sini saya tambahkan kode play btn. Jadi instance name-nya tombol ini adalah play button. Nah, kemudian di frame 2, layer 2, layer paling atas, ini saya tambahkan insert keyframe dan saya tambahkan kode sebagai berikut, window action. Pertama-tama saya tuliskan kode stop supaya aplikasi berhenti di sini. Kemudian tombol tadi yaitu play button, saya tambahkan listener yaitu ketika diklik. Kemudian ketika diklik yang terjadi adalah mulai. Nah, saya tambahkan function mulai. Nah, setelah itu kita akan pergi go to and stop frame 10.
Nah, apabila ini kita jalankan, maka permainan akan diawali terlebih dahulu di halaman cover, dan apabila kita klik tombol play, maka permainan akan menuju ke halaman permainan. Dan kita akan bisa melakukan permainan ini sampai dengan permainan ini selesai dilakukan. Nah, sampai di sini tutorial ini sebenarnya sudah selesai, namun Anda masih bisa menambahkan berbagai macam fitur seperti fitur penambahan suara, fitur-fitur memperbanyak jumlah soal agar soal itu nanti tidak berulang, karena dalam contoh ini soalnya hanya 14. Nanti kemungkinan besar soal akan berulang karena pemain bisa jadi akan melakukan beberapa kali gerakan. Meskipun tidak akan ada pengulangan soal selama 14 soal awal, namun demikian di soal yang ke 15, 16, dan seterusnya nantinya akan terjadi pengulangan soal. Oleh karena itu Anda harus memperbanyak jumlah soal agar tidak mengalami pengulangan. Nah, selain itu Anda juga bisa menambahkan fitur untuk menghilangkan gambar. Jadi soalnya tidak harus menggunakan gambar ya. Jadi soalnya juga bisa. Nah, Anda perhatikan di sini soalnya selalu saja tebak gambar. Nanti Anda bisa membuat soal yang tanpa gambar. Jadi nanti bisa Anda arahkan framenya ke frame khusus yang tidak ada gambar sama sekali. Nah, dari sini game ular tangga yang memiliki kuis di dalamnya sudah selesai dibuat. Saya harap Anda bisa mencobanya, Anda bisa mengutak-atik, mengeditnya, dan seterusnya. Apabila ada pertanyaan, Anda bisa menuliskan di kolom komentar atau email ke email saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di kode-kode berikutnya, di tutorial-tutorial berikutnya, dan jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan dengan tutorial terbaru dari wanda.org. Terima kasih.